Selamat malam Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Saat Teduh KWJ. Mari sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, pertemukan kami semua Ibu-ibu KWJ dalam acara Saat Teduh. Ya Tuhan, kami semua akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, bukalah mata hati kami semua siap untuk mendengarkan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan karuniakan hikmat, sehingga dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya doa kami serahkan di dalam juru selamat Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua saat ini dalam keadaan sehat, penuh bahagia dan sukacita. Saat teduh pada malam hari ini, saya ambil tema kepedulian adalah wujud kasih. Adapun firman Tuhan, saya ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Memang agak panjang ya, mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adapun Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tadi judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Demikian tadi sabda Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang ini berada dalam suatu kehidupan yang lebih condong kepada egoistis, individualistis. Persaingan hidup sangat keras. Orang-orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tanpa memedulikan orang lain.
Semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan terlebih dahulu. Coba mari kita melihat ibu-ibu, pada saat kita di jalan, mau nyebrang saja susah sekali. Kenapa? Semua pengendara motor atau mobil atau pemakai jalan semuanya ingin cepat sampai tujuan. Masing-masing ingin sampai terlebih dahulu tanpa memperhatikan orang lain. Demikian juga ketika ada bansos atau bantuan sosial. Kita melihat di mass media banyak sekali atau ada sebagian orang yang sampai terinjak-injak, bahkan ada yang sampai tewas. Ketika kita berada di dalam suatu antrian, apapun antrian di mana saja, semua ingin dilayani terlebih dahulu, termasuk kita tentunya. Nah, itu yang terjadi. Belum lagi ketika seseorang ingin meraih kedudukan atau jabatan, apapun dilakukan demi apa yang kita inginkan, demi apa yang dia harapkan bisa terwujud. Bahkan kadang malah menjatuhkan orang lain. Nah, dari semua yang kita lihat seperti di atas tadi, ada yang lebih ekstrim lagi. Kadang ada sebagian orang yang mengatakan, orang itu tidak perlu mengurusi orang lain, urusi saja hidupmu sendiri. Mungkin pernyataan ini ada benarnya. Tetapi jika kita mengurusi orang lain, mengurusi kehidupan orang lain yang memiliki tujuan tidak baik, misalnya mencari kesalahan, mencari kejelekannya, mencari kekurangannya, atau mencari atau mendapatkan bahan-bahan untuk pergunjingan. Nah, ini tentunya pernyataan di atas kita tidak setuju. Tetapi kalau kita mengurusi orang lain, hidup orang lain demi kebaikan, tentunya itu perlu. Sebagai anak Tuhan, kemudian kita harus bagaimana? Toh kita juga hidup di zaman yang serba individualistis. Sekarang ini kita mengalami hal yang seperti itu. Sikap seperti apa yang perlu kita miliki dan kita lakukan? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan di atas tadi, dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, memang cukup panjang, tapi sebagian yang kita renungkan yang ada hubungannya dengan tema saat teduh malam hari ini, yaitu kepedulian adalah wujud kasih. Dari firman Tuhan di atas, kita bersama-sama akan belajar bagaimana menjadi seorang anak-anak Tuhan dalam situasi yang sekarang ini. Memang cerita di atas adalah sebuah cerita yang menceritakan bahwa di situ ada seorang yang dirampok dan dipukuli hingga setengah mati. Kemudian ditinggal begitu saja. Jadi sudah habis-habisan apa yang dimiliki, dipukuli sampai setengah mati dan ditinggal begitu saja. Kebetulan saat itu lewatlah seorang imam yang tugasnya adalah guru di bait Allah. Apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Ya, dia tidak menolongnya. Berikutnya lewatlah seorang Lewi, yaitu imam Tuhan yang melayani di bait Allah. Ia juga tidak menolong. Sama seperti imam di atas, sama-sama lewat.
Melihat seorang yang dirampok setengah mati, mereka lewat begitu saja. Dari cerita itu, terakhir ada seorang Samaria yang lewat. Dia lalu memberi pertolongan. Dia dengan cepat menolong tanpa memikirkan apa tujuannya, mungkin motivasinya, siapa yang ditolong, penting apa tidak, dan seterusnya. Bagi orang Samaria yang penting adalah memberi pertolongan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, orang Samaria ini menolong seorang yang dirampok tadi dengan membalut lukanya, kemudian dia kemudian dinaikkan ke atas keledai tunggangannya, lalu dibawanya ke tempat penginapan, dirawat, dan dia tetap meneruskan perjalanan, tetapi seorang yang dirampok tadi tetap dititipkan kepada yang di penginapan. Dia bertanggung jawab, jadi menolong dengan sepenuh hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, cerita orang Samaria tersebut merupakan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Tetapi di saat seperti ini, perumpamaan itu juga diajarkan, ditujukan kepada kita semua, khususnya para ibu-ibu. Supaya apa? Supaya kita memiliki satu sikap seperti yang dilakukan oleh orang Samaria tadi, yaitu memiliki kepedulian. Contoh yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah sebuah contoh sikap kepedulian. Nah, apakah kepedulian itu, ibu-ibu? Kepedulian adalah suatu sikap di mana kita memiliki kepekaan sosial terhadap sesama, khususnya tentunya bagi mereka yang mengalami permasalahan yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Dari kepekaan yang kita miliki akan menimbulkan empati. Empati adalah suatu sikap di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dari empati ini akan menumbuhkan satu kepedulian yang mana tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi tentunya ditindaklanjuti dengan suatu tindakan. Seperti sikap orang Samaria tadi. Dia harus melakukan sesuatu tanpa memperhatikan keuntungan, tanpa memperhatikan dengan dia membantu, dia akan mendapatkan apa. Justru malah sebetulnya itu membutuhkan waktu, perhatian tersendiri yang otomatis akan mengganggu perjalanan dari orang Samaria tadi. Namun, dia melakukannya. Dia tidak mencari keuntungan atau pamrih dan tidak memandang ras, agama, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi dia menemukan orang yang butuh ditolong, kemudian diberi pertolongan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, di dalam cerita ini saya pernah mengalami sesuatu hal di jalan ketika anak saya masih SMP. Setiap pagi saya ngantar sekolah. Setelah anak saya antar, saya kembali ke rumah. Kebetulan di Tugu Muda itu pas lampunya merah. Akhirnya saya berhenti. Saya tidak tahu, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh seorang remaja pakai baju pramuka gitu ya, sepertinya anak SMA atau SMK. Mungkin dia tergesa-gesa. Akhirnya saya
terkapar di tengah jalan. Nah, orang-orang di sekeliling saya juga tidak memberi bantuan, mereka cepat berlalu karena mungkin mereka juga tergesa-gesa, terlambat dan seterusnya. Justru tiba-tiba di seberang sana ada seorang bapak-bapak yang motornya segera diparkir, lari menolong saya. Nah, kejadian ini identik sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Si bapak ini tidak mengenal saya juga tidak mengenal dia. Mungkin dia juga tidak mengetahui saya agamanya apa, dia juga apa, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini sering kita jumpai dimanapun kita berada. Mungkin ibu-ibu juga memiliki satu pengalaman yang terjadi, yang kita jumpai, mungkin kita lakukan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau begitu kemudian kita harus bagaimana? Tentunya dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tadi, diajarkan kepada kita semua untuk memiliki kepedulian. Kepedulian bisa dimulai dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hal yang kecil bagi kita kadang bisa dirasakan hal yang luar biasa bagi orang lain. Seperti contoh yang saya alami tadi. Kalau seandainya saya tidak ditolong, saya sudah kesakitan, kaki saya nggak bisa jalan, motornya di tengah jalan, ya, mungkin saya bingung. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wujud dari sebuah kepedulian itu bisa ditunjukkan, bisa diwujudkan ke beberapa hal. Yang pertama adalah ke keluarga kita masing-masing, ke lingkungan sosial maupun lingkungan kita, dan yang ketiga adalah terhadap diri kita sendiri. Pertama, keluarga adalah merupakan lingkungan komunitas yang terkecil, namun kita setiap hari berada di dalam keluarga tersebut. Kadang kita tidak menyadari bahwa apakah di dalam keluarga kita juga sudah saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Kecenderungan dengan sekarang ini semua pegang HP, ibu-ibu. Kalau sudah di rumah, semua asik dengan dunianya masing-masing, dengan HP-nya, sehingga tidak peduli antara satu dengan yang lain. Bahkan kalau ada yang mau minta tolong, kita kadang salah satu bisa menjawab, nanti dulu, sebentar, atau mungkin malah dengan emosi, baru asik diganggu. Itu sesuatu hal yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian bisa kita wujudkan, misalnya yang paling sederhana. Kalau misalnya ada anggota keluarga, salah satu yang mau keluar rumah, ada sebagian yang membukakan pintu, menutup pintu, kalau pulang demikian, dan seterusnya. Apalagi kalau pas hujan itu ya, dibukakan pintu sehingga tidak harus keluar kehujanan. Ini sesuatu yang sangat berarti bagi yang ditolong. Mungkin kita akan sangat merasa sedih apabila salah satu anggota keluarga memiliki satu permasalahan, anggota keluarga yang lain tidak mengetahui. Kemungkinan itu berarti kurang adanya kepedulian. Justru dari yang orang di luar sana mengetahui apa yang dirasakan.
semoga kita semua, ibu-ibu khususnya, kita akan bersama-sama memiliki kepedulian terhadap anggota keluarga kita. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu bisa tetangga kita, warga jemaat, mungkin juga orang-orang yang ada di kantor, atau termasuk orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Itu adalah lingkungan sosial. Hal yang semacam ini juga butuh satu kepedulian. Satu contoh, ibu-ibu, pada suatu saat di kampung saya itu kalau Lebaran semua pada mudik. Nah, kebetulan saat itu hanya saya dengan siapa ya, mungkin dua anggota keluarga yang di rumah. Nah, saya jalan-jalan sambil melihat kanan kiri. Kebetulan tetangga sebelah saya itu air pumpnya ya, mancur-mancur sampai jadi bak tandonnya penuh. Nah, saya bingung harus bagaimana ini. Akhirnya saya telepon yang punya rumah, diberitahu kalau mematikan tempatnya di mana. Nah, ini satu-satu bentuk contoh kepedulian. Coba bayangkan kalau misalnya itu kita biarkan saja. Nanti dia seminggu mudik pulang harus bayar PDAM berapa ratus ribu. Ya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Yang lingkungan biasanya ibu-ibu, apalagi sekarang ini di musim pandemi, ibu-ibu banyak melakukan aktivitas di rumah menjaga lingkungan, kebersihan, keindahan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk juga salah satu contoh kepedulian terhadap lingkungan kita. Dulu suatu saat ibu-ibu punya program untuk keindahan lingkungan gereja dengan adanya tanaman-tanaman. Nah, ini salah satu kepedulian yang dilakukan. Yang terakhir adalah kepedulian terhadap diri sendiri. Apakah perlu ibu-ibu? Ya, tentunya ini perlu. Seperti tadi firman Tuhan yang di atas tadi disampaikan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kita juga perlu peduli terhadap diri kita sendiri. Kadang karena kita asik peduli terhadap lingkungan, justru kita tidak peduli terhadap diri sendiri. Apa bentuknya, ibu-ibu? Ya, bentuknya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita, baik kesehatan rohani, kesehatan jiwa, maupun kesehatan raga. Dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Termasuk kita mengikuti saat teduh, ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan akan menguatkan, menyehatkan jiwa, menyehatkan rohani kita. Dengan sekarang ini kita juga aktif mengikuti kegiatan dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan. Kita semua juga peduli terhadap diri sendiri selain peduli terhadap lingkungan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi kepedulian adalah merupakan wujud dari kita melakukan kasih. Karena kepedulian tidak mementingkan diri sendiri, tetapi didasari rasa empati akan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mengapa kita perlu peduli? Karena Tuhan peduli terhadap kita. Karena Tuhan kasih terhadap kita. Kita diselamatkan dari dosa. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan
tetap melakukan atau memiliki sikap peduli terhadap siapapun yang ada di sekitar kita maupun terhadap diri sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dan menuntun kami semua ibu-ibu KWJ dalam melaksanakan saat teduh. Ya Tuhan, tanamkanlah firman yang kami pelajari, kami baca, kita rasakan bersama-sama di dalam hati dan pikiran kami semua, supaya menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat melaksanakan kepedulian sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Mampukanlah kami ya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan kami serahkan. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih, saat teduh malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.